Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Pembahasan kita kali ini terkait alternatif untuk judul skripsi itu berhubungan dengan willingness to pay more atau kesediaan untuk membayar sebuah produk itu dengan harga yang lebih tinggi. Artinya ini sudah di atas loyalitas. Nah, untuk menjangkau judul tersebut kita mulai dari pencarian fenomena-fenomena mengenai kesadaran kesehatan masyarakat, kesadaran kesehatan konsumen, karena produk sesuai rujukan jurnal itu produk organik, jadi terkait dengan kesadaran kesehatan konsumen. Artikel pertama kita peroleh dari Antara, ini nanti ditulis di latar belakang. Survei bahwa 74% orang Indonesia itu menetapkan resolusi kesehatan tahun 2025, karena survei ini dilakukan Desember 2024 dan hasil surveinya menunjukkan bahwa menurut survei Herbalife bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi responden survei itu 72% itu nantinya di tahun 2025 itu fokus pada kebiasaan makan yang sehat, artinya kebiasaan untuk memakan produk-produk yang menyehatkan. Artikel kedua yang bisa kita tulis nanti di latar belakang itu dari Kompas tahun 2025. Artikel ini mengenai pasar organik dan produk perkebunan. Penekanan yang kita dapatkan dari artikel ini bahwa kesadaran konsumen itu semakin tinggi terhadap produk-produk organik yang bebas pestisida, sehingga produk organik ini sudah bisa diterima oleh konsumen dan pasarnya produk organik itu terus mengalami perkembangan. Artikel ketiga itu juga dari Kompas, hanya saja ini tahunnya agak maju ke depan, tahun 2022. Temanya itu beralih ke organik sebagai cara sehat untuk diri sendiri dan bumi. Penekanan dari artikel ini bahwa produk organik ini bisa menjadi solusi untuk hidup sehat sesuai dengan komitmen konsumen untuk berkehidupan yang sehat. Fenomena berikutnya yang perlu kita tulis itu terkait dengan atribut harga. Harga produk organik kan cenderung lebih tinggi. Di artikel ini dijelaskan 5 alasan kenapa produk organik harganya lebih tinggi. Nanti adik baca sendiri di dalamnya. Namun pada intinya produk organik itu harganya lebih tinggi karena perlu effort untuk memprosesnya. Pada proses pengolahan lahan maupun proses produksinya itu tidak melibatkan produk-produk kimia atau rekayasa genetik, sehingga baik untuk kesehatan. Setelah kita masuk kita tuliskan hal-hal yang menjadi fenomena mengenai kesediaan konsumen untuk membeli dengan harga lebih tinggi pada produk organik, kita mulai masuk ke jurnal rujukan. Ini nanti ada 2 jurnal rujukan. Rujukan yang pertama diteliti oleh Gomez dengan judul Willingness to Pay More for Green Products, a Critical Challenge for Gen Z. Nah, jurnal ini coba kita baca dari kerangka penelitiannya. Berdasarkan kerangkanya kita dapatkan dari jurnal ini ada 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. 4 variabel bebas itu meliputi environmental concern, green future estimation, green perceived benefit, dan green perceived quality. Environmental concern itu lebih mengarah pada kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Green future estimation itu berkaitan dengan penilaian bahwa green product, kebiasaan membeli produk organik itu akan menjadi tren di masyarakat. Green perceived benefit itu kemanfaatan atau keuntungan mengkonsumsi produk organik, dan green perceived quality itu mengarah ke kualitas produk. Untuk lebih jelasnya nanti adik-adik bisa baca indikatornya di dalam jurnal rujukan ini. Sedangkan variabel terikatnya itu pay more for green product, artinya kesediaan untuk membeli dengan harga lebih tinggi untuk
untuk produk organik. Dihipotesakan bahwa 4 variabel bebas ini masing-masing berpengaruh secara langsung terhadap variabel terikatnya willingness to pay more for green product. Berdasarkan hasil pengolahan datanya, nilai PET diagram dari setiap variabel bebas itu berbeda-beda. Nilai tertinggi dari PET diagram itu antara environmental concern terhadap willingness to pay more, yaitu 0,289. Artinya bahwa environmental concern itu memiliki pengaruh yang paling kuat di antara 3 variabel bebas yang lain. Sedangkan pengaruh terendah itu justru pada green perceived benefit. Jadi kemanfaatan produk yang dipersepsikan oleh konsumen itu justru paling rendah pengaruhnya terhadap willingness to pay more. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel environmental concern memiliki pengaruh. Yang kedua, variabel kedua juga memiliki pengaruh, justru green perceived benefit ini yang tidak memiliki pengaruh. Sedangkan green perceived quality juga memiliki pengaruh terhadap willing to pay more a green product. Setelah itu kita cari alasan kenapa justru green perceived benefit, kemanfaatan produk itu yang dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kesediaan membayar harga lebih tinggi untuk produk organik. Terkait alasan mengenai kenapa green perceived benefit itu tidak mempengaruhi willingness to pay more, dalam penelitian ini digarisbawahi bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pekerjaan dan kesediaan untuk membayar lebih tinggi terhadap produk-produk organik. Dan dijelaskan pula bahwa dari keseluruhan responden penelitian itu, penghasilan rata-rata jika dirata-rata itu 665 euro. Namun secara statistik setelah diuji atau dikaitkan antara tingkat penghasilan atau pekerjaan dengan kesediaan membayar lebih tinggi untuk produk organik, ternyata tidak diperoleh temuan yang signifikan. Nah, berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan ini kesimpulannya bahwa temuan penelitian mengenai green perceived benefit tidak berpengaruh terhadap willingness to pay more itu dianggap sebagai disruptif. Disruptif itu arti kamusnya itu membingungkan. Jadi karena tidak ditemukannya alasan yang didukung data dari penelitian ini mengenai kenapa kok manfaat dari produk organik itu tidak mampu mempengaruhi kesediaan membayar lebih tinggi. Dan di penelitian ini juga tidak terdapat analisa kualitatif, maksudnya itu kuesioner dibagikan disertai dengan wawancara dengan responden itu tidak dilakukan. Jadi alasan persisnya mengenai pengaruh dari perceived benefit tidak mempengaruhi willingness to pay more itu tidak diketahui. Jurnal kedua yang relatif sama dengan jurnal pertama terkait dengan produk organik itu dilakukan oleh Anis et al. Tahun 2023. Judulnya mengenai willingness to pay more for sustainable product by sustainability generasi Z, dan penelitiannya itu dilakukan di Pakistan. Variabel-variabel penelitian ini relatif sama dengan penelitian sebelumnya. Variabel bebas dalam penelitian ini juga ada 4 sama seperti penelitian Gomez tadi, dan 1 variabel terikat juga willingness to pay more. Hanya saja dalam penelitian ini kerangkanya itu ada variabel moderasi, yaitu environmental awareness. Kesamaan hasil penelitian Gomez dan penelitian ini pertama, kedua penelitian ini menyatakan bahwa green perceived benefit tidak memiliki pengaruh terhadap willingness to pay more sustainable product.
Persamaan yang kedua, itu environmental concern ternyata memiliki pengaruh yang paling tinggi di antara variabel lain. Tapi perbedaannya dalam penelitian ini, perceived quality itu juga tidak memiliki pengaruh terhadap willingness to buy more sustainable product. Sedangkan dilihat dari hasil penelitian moderasinya, yaitu environmental awareness, ternyata kesadaran lingkungan itu mampu memoderasi pengaruh green future estimation, variabel yang kedua, dan variabel green perceived benefit, meskipun variabel green perceived benefit ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya kita telusuri alasan mengenai kenapa kok perceived benefit sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap willingness to buy more sustainable product dari dalam jurnalnya. Mengenai terkait sama karakteristik respondennya, itu dari keseluruhan responden ternyata statusnya itu masih sebagai student, maksudnya itu sebagai pelajar. Jadi di sini di penelitian ini tidak disertakan pekerjaan ataupun penghasilan, sehingga tidak diperoleh informasi mengenai ada hendaknya keterkaitan antara kenapa kok perceived benefit tidak mempengaruhi kesediaan bayar lebih tinggi untuk produk organik. Di halaman berikutnya, ini di halaman jurnal 170, digaris bawahi kenapa kok perceived benefit itu tidak mempengaruhi willingness to pay more untuk produk-produk organik. Di sini ditekankan bahwa sebenarnya berdasarkan jawaban responden, itu responden generasi Z itu mengakui manfaat dari produk organik, tetapi tidak tidak terkait dengan kesediaan untuk membayar lebih tinggi pada produk organik meskipun memahami manfaatnya. Dan sebagai hasilnya, itu konsumen itu merasa tertekan untuk membeli produk-produk organik karena itu bisa menyebabkan perubahan pola konsumsi. Artinya kan karena produk organik harganya lebih tinggi, itu hubungannya dengan ketersediaan anggaran. Jadi anggaran untuk membeli produk itu menjadi lebih tinggi, dan itu yang tidak diinginkan oleh konsumen. Alasan ini yang bisa didapatkan dari dalam jurnal mengenai kenapa perceived benefit tidak memiliki pengaruh terhadap willing to buy more sustainable product. Berdasarkan dua temuan penelitian dengan hasil yang relatif sama, mengapa perceived benefit tidak mempengaruhi willingness to buy more sustainable product, itu menjadi menarik bagi kita untuk kita teliti ulang pada generasi Z di negara Indonesia. Hasil penelitiannya nanti bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif bahwa apakah kesadaran terhadap kesehatan produk untuk mengkonsumsi produk-produk yang sehat seperti produk organik itu juga diikuti oleh kesadaran atau kesediaan untuk membayar lebih tinggi pada produk-produk organik pada generasi Z di negara Indonesia. Demikian ya adik-adik, terima kasih untuk semuanya, semoga memberikan manfaat untuk acuan atau rujukan dalam menentukan judul penelitian. Salam damai dan sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.